Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berhadir dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak, yaitu oleh Bapak Hendra Gunawan SPD. Juga tak lupa selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di akhir yang kelak. Amin ya rabbal alamin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Hendra Gunawan, calon guru penggerak dari sekolah kita SMA Negeri 2 Bilahulu. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf tata usaha SMA Negeri 2 Bilahulu. Pada pagi hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka acara diseminasi atau sosialisasi budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Hendra Gunawan. Mudah-mudahan apa yang nanti dipaparkan kepada kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan kita bertambah, kemudian ada imbasnya pada sekolah kita lebih maju, tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah lain. Memang di sekolah kita ini baru mau ada satu calon guru penggerak, itu yang akan kita harapkan nanti setiap ada informasi baru, terutama kurikulum Merdeka Mengajar ini, bagaimana pengembangannya nanti kita bisa sharing bersama beliau. Saya juga sebagai wakil kurikulum juga masih harus banyak belajar lagi bagaimana itu kurikulum merdeka. Jadi saya juga alhamdulillah sudah sharing beberapa wakil kurikulum, contohnya dari SMA Negeri 3 Rangka Utara, yang mudah-mudahan sudah bisa paham dan nanti juga akan kita aplikasikan bersama di sini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut langsung ke pokok pembahasan, yaitu pemaparan penyebaran pemahaman budaya positif dipaparkan oleh Bapak Hendra Gunawan SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Bapak Hendra kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Ibu Dini SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi pakai sambal belacan. Tidak lupa pakai santan daun kancur. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bilahulu, yang pada kali ini diwakili oleh Ibu Tini SPD. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi dan memenuhi undangan saya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah karena beliau telah mendukung kegiatan ini, mensupport kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya. Sibuk, kita baru selesai ujian, banyak yang harus diselesaikan, tapi masih mau menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan saya mengikuti diseminasi tentang budaya positif modul 1-4. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, saya berdiri di sini tujuannya adalah yang pertama, ini merupakan salah satu tugas
tugas dari guru penggerak yang sedang saya jalani di dalam aksi nyata modul 1A4 budaya positif. Nah, ini merupakan kewajiban untuk mengerjakannya, mensosialisasikannya kepada sekolah sendiri. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah agar nanti apa yang saya dapat dari CGP bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu guru, karena menurut saya ilmu itu akan bermanfaat kalau dibagi kepada orang lain. Kemudian juga tujuan yang ketiga adalah saya berharap nanti tentang budaya positif ini kalau sendiri untuk mengaplikasikannya itu tidak akan maksimal. Tapi saya berharap kita nanti bisa berkolaborasi, bekerja sama supaya nanti budaya positif ini bisa kita ciptakan di sekolah kita. Tujuannya juga supaya nanti sekolah kita menjadi lebih baik. Oke, baiklah Bapak Ibu. Dan yang terakhir juga, saya berdiri di sini bukan maksudnya untuk lebih hebat, menunjukkan bahwa saya lebih hebat daripada Bapak Ibu guru. Tapi memang inilah yang harus saya kerjakan dulu. Dan saya rasa ini juga bermanfaat untuk kita semua. Saya yakin Bapak Ibu guru juga lebih hebat dari saya. Oke, untuk memberikan singkat waktu, maka kita langsung aja lihat ke Opan. Dan sebelumnya sama saya Hendra Gunawan Sombi. Bapak Ibu sudah tahu saat di guru penggerak itu di angkatan 10 dari Kabupaten Labuan. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, ada tujuan pendidikan. Untuk tujuan pendidikan ini adalah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional khususnya di Indonesia. Apa katanya? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, inilah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ibu, di sini ada kata-kata menuntun. Menurut Bapak Ibu, arti menuntun di situ apa? Membimbing, mengarahkan, ya kan, mendidik. Nah, menuntun di sini inilah salah satu tugas kita sebagai guru. Tugas kita sebagai guru itu hanya untuk membimbing, menuntun anak kita untuk mencapai tujuannya sesuai dengan kodratnya. Kodratnya itu maksudnya anak itu punya bakat, minat yang sudah dari lahir ada pada dirinya, punya kemampuan yang sudah ada pada dirinya. Nah, tugas kita menuntun anak itu supaya dia mencapai tujuannya. Misalnya anak kita mau jadi dokter, kita berharap anak kita itu kita tuntun, kita bimbing untuk dia bisa mencapai tujuannya menjadi seorang dokter. Dan kita berharap nanti ketika dia menjadi dokter, dia menjadi seorang dokter yang sosialis, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap masyarakat, bukan dokter yang sombong. Nah, itu dia. Ki Hajar Dewantara punya filosofi. Beliau menyampaikan seperti ini: sekolah itu ibaratkan lahan. Sekolah itu ibaratkan lahan. Kemudian siswa itu ibaratkan bibit. Dan guru itu ibaratkan seorang petani. Nah, jadi ketika bibit itu ditanam di sebuah lahan yang subur, kemudian diperhatikan dan dirawat oleh petani, maka bibit itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baik.
yang subur, yang segar, bahkan bisa mendapatkan buah yang baik, hasil yang baik. Begitu juga sebaliknya, kalau bibit itu ditanam di lahan yang kering, di lahan yang tandus, di lahan yang gersang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bisa mati. Hidup juga bisa, cuma tumbuhnya tidak akan baik seperti tanaman yang tumbuh di lahan yang subur, kan seperti itu. Itulah yang filosofi yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang guru, siswa, dan pendidikan. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru harus paham sebenarnya tujuan dari pendidikan itu, supaya nanti kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurut Bapak Ibu, di sekolah kita ini budaya positif yang sudah kita kerjakan atau yang sudah terlaksana kira-kira apa? Sapa salam, ya kan? Sapa salam, saling sapa dan saling salam. Ini apa lagi Bapak Ibu? Literasi setiap hari pagi, apel pagi, itu termasuk budaya positif di sekolah kita. Kemudian apa lagi? Bersih-bersih kelas, kebersihan, menjaga kebersihan sekolah, itu termasuk budaya positif. Kemudian apa lagi? Melaksanakan kegiatan-kegiatan hari-hari besar, termasuk budaya positif Bapak Ibu. Nah, tujuannya adalah budaya positif itu agar nanti siswa itu bisa menjadi seorang pelajar yang berprofil Pancasila. Nanti Bapak Ibu bisa lihat apa itu profil pelajar Pancasila, ada 6. Kemarin kita di PMM sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dari guru penggerak juga waktu pelatihan. Oke, kita lanjut. Nah, konsep utama budaya positif. Ada 7 konsep utama budaya positif. Nah, ke-7 ini kami di CGP belajar ini selama 2 minggu. Kali ini akan saya sampaikan dalam waktu 1 jam nanti sama Bapak Ibu secara umum. Iya. Di sini yang pertama ada paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Di materi ini menarik Bapak Ibu. Kadang-kadang saya juga ketika mempelajari itu merasa tersentil saya sebagai guru. Banyak hal yang belum saya lakukan. Dan yang ke-7 ini belum semua saya lakukan di sekolah ini. Jujur saja, karena kami juga baru belajar di calon guru penggerak. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu paradigma perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itulah paradigma belajar harusnya dilakukan. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap sekolah. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita bicara disiplin ini agak gerak. Dan biasanya siswa itu menjadi disiplin itu akibat dari kebanyakan. Umumnya adalah akibat dari kontrol guru. Kita di sini siswa kita. Ayo baris, baris. Jangan terlambat. Nah, gitu. Jadi kebanyakan siswa itu disiplin akibat dari mayoritas kontrol guru. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ya Bapak Ibu ada permainan. Ada permainan di sini. Permainan namanya permainan cobalah buka. Cobalah buka. Permainan antara si A dan si B. Nah, di sini si A itu disuruh untuk mengepalkan tangannya sekuat-kuatnya. Mengepalkan tangannya sekuat-kuatnya. Diibaratkan
di dalam kepala itu adalah hal-hal yang sangat penting, sangat berharga untuk dia. Hal yang sangat penting, sangat berharga, mungkin juga sangat rahasia. Sementara si B itu tugasnya dia bagaimana caranya supaya si A itu mau membuka kepalan tangannya. Bisa dengan rayuan, bujukan. Kalau nggak dibuka juga bisa marah, pakai marah-marah. Bisa juga pakai intimidasi, ya kan? Bahkan bisa juga sampai menawarkan sesuatu. Misalnya menawarkan uang, ya lah, bukalah, kasih uang kamu, begitu. Nah, begini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di posisi yang menggenggam tangan, apakah Bapak Ibu mau buka atau tidak? Oke. Iya, oke. Oke. Jadi karena penting, jadi nggak mau bagi-bagi lah, nanti payah urusannya tahu orang kan. Nah, Bapak Ibu, si A ini punya dua pilihan kemungkinan. Kemungkinan pertama dia akan buka tangannya. Kemungkinan kedua dia tidak akan buka. Kalau kemungkinan yang kedua dia tidak akan buka, berarti dia teguh terhadap pendiriannya. Ya kan? Dia teguh terhadap pendiriannya. Artinya apapun yang ada di luar sana yang datang ke dia kan gak akan mau itu membukanya. Itulah yang disebut kontrol diri. Sedangkan yang pertama tadi dia buka tangannya dengan berbagai hal yang datang kepadanya. Artinya apa? Dia dengan sukarela mau dikontrol oleh orang lain. Dengan sukarela mau dikontrol oleh orang lain. Nah, begitulah kita, Bapak Ibu, berhadapan anak kita. Anak-anak kita ini sekarang dia mau buka karena apa? Dia mungkin takut dihukum, takut dapat sanksi. Nah, jadi dia dengan sukarela dia mau dibimbing oleh gurunya. Sedangkan yang pertama yang tadi tidak mau dia dengan betul-betul penuh pendirian. Seperti itulah Bapak Ibu ya, bisa kita asumsikan nanti anak-anak kita. Nah, kemudian kita lanjut, ada perubahan paradigma belajar menurut Dr. William Glaser. Ada ilusi kontrol. Ilusi kontrol menurut Dr. William Glaser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Saya juga sering, bukan hanya Bapak Ibu saja. Ilusi guru mengontrol murid. Contohnya seperti tadi. Ayo kita bersih-bersih. Kemudian di dalam kelas kita siap, jangan ribut. Dengarkan Bapak, dengarkan Ibu, supaya nanti kamu paham apa yang saya sampaikan, supaya paham mengerti apa yang diberikan. Padahal sebenarnya bisa jadi itu karena dia merasa takut dihukum, dan belum tentu juga dia akan paham gitu. Nah, itu yang sering, saya juga sering waktu itu. Makanya saya juga tadi kadang-kadang saya juga terbuka, waduh saya juga melakukan itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif ini juga bahkan paling sering kita lakukan. Contohnya apa? Nah, kalau kamu belajar bagus, kalau kamu belajar yang lihat, kamu akan jadi orang yang pintar, akan jadi juara. Kalau kamu belajar yang baik, kamu bisa menjadi ranking. Nah, ini sering kita lakukan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter. Nah, ini juga kadang-kadang saya pernah lakukan. Contohnya begini Bapak Ibu, kita buat siswa itu merasa bersalah. Ayo kamu jangan ribut di kelas, Bapak sedang mengajar. Nanti kalau ibu kepala sekolah tahu,
ibu nanti bapak dimarahin sama kepala sekolah. Nah, contohnya itu. Jadi kita membuat mereka merasa bersalah. Tapi sebenarnya ini tidak bisa bertahan lama, karena bisa jadi nanti siswa itu merasa dirinya itu penuh dengan dosa karena dia membuat orang susah gitu. Jadi ada efeknya di masa yang datang. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini saya juga sering melakukannya. Kita suruh anak itu, ada anak yang bergaduh, kita suruh minta maaf. Padahal sebenarnya dia belum selesai dalam masalahnya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, ketika kita suruh yang menurut kita itu salah orangnya, kita suruh dia minta maaf, itu akan membuat si yang diminta maafi merasa dirinya hebat. Makanya sebelumnya kalau misalnya ada masalah, kita cari tahu dulu latar belakang masalahnya apa. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua itu disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Ayo Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, disiplin positif, disiplin itu apa? Sesuai aturan, mengikuti aturan. Oke, ayo kita lihat apa sih itu disiplin. Nah, di sini disampaikan. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Makanya Bapak Ibu, saya sampaikan juga tadi, kadang-kadang kalau kita bicara disiplin ini, kita agak sedikit gerah, ya kan? Ada keterpaksaan. Contohnya ketika COVID waktu itu, kita masuk ke bank harus pakai masker, baru boleh masuk. Kalau nggak kasih masuk, kan begitu. Juga di jalan kita pakai kendaraan harus pakai helm, kalau nggak nanti ditangkap polisi. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya disiplin itu harus datang dari diri kita sendiri, dan kita harus memiliki tujuan yang sebenarnya. Kenapa kita pakai masker? Jangan kita berpikir bahwa supaya tidak boleh kasih masuk. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Kenapa kita pakai helm? Bukan untuk melewati razia. Supaya apa? Supaya selamat di jalan. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin membuat orang menggali menuju sebuah tujuan yang dihargainya. Itu tadi tujuan yang harus dihargainya. Maka disiplin itu mulai dari dalam diri. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri dan diri sendiri dan dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil Pancasila. Nah, itu Bapak Ibu. Kita disiplin itu bukan karena sesuatu hal, takut hukuman dan apa sebagainya, tapi itu karena kita lakukan dari dalam diri kita untuk supaya kita lebih baik lagi. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, yang kita masuk yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Bapak Ibu guru, kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan dasar murid kita. Kita harus bisa mengetahui kebutuhan dasar murid kita. Fungsinya apa? Supaya ke depan ketika ada masalah kita bisa langsung menanganinya dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar, ini dia. Ada bertahan hidup. Bertahan hidup itu bahasanya survival ya, survival. Kemudian ada kasih sayang dan diterima. Kasih sayang dan diterima itu bahasa Inggrisnya love and belonging. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan itu apa, Miss? Penguasaan. Ya. Nanti kita lihat kembali. Kemudian kesenangan itu fun. Kemudian ada kebebasan, freedom. Ya. Ayo kita lanjut. Kasih sayang, bertahan hidup. Bertahan hidup itu Bapak Ibu maksudnya begini. Bagaimana nanti anak kita mau belajar kalau perutnya lapar? Itu kebutuhan dasar. Kemudian bagaimana nanti anak itu bisa berangkat ke sekolah kalau rumahnya banjir? Itulah kebutuhan dasar dari anak-anak kita. Nah, kemudian kasih sayang. Kadang-kadang anak kita ini melakukan sesuatu supaya dapat perhatian dari kita. Artinya dia butuh diperhatikan, butuh diakui, begitu. Ada yang tingkah itu, pasti Bapak Ibu pernah merasakan itu dan pernah melihat langsung. Kemudian kebebasan. Kebebasan sini maksudnya anak itu bukan bebas untuk melakukan segala-galanya, tapi apa? Bebas berpendapat, mengemukakan pendapat, bebas untuk memilih pelajaran dengan baik, ya kan, dan lain-lain. Kemudian kesenangan. Anak-anak ini kadang-kadang lebih senang, dia butuh kesenangan, merasa nyaman ketika datang ke sekolah. Kalau anak kita merasa sudah nyaman dan aman ketika datang ke sekolah, sudah dipastikan dia akan mau belajar dengan baik. Kita khawatir ketika dia datang ke sekolah dia takut. Takut apa? Mungkin di sekolah ada hal-hal yang membuat dirinya merasa tidak nyaman, gangguan, misalnya dari teman-temannya, bullying dan lain-lain. Nah, jadi kita buat kesenangan, kita buat siswa kita nyaman di sekolah kita supaya dia mau belajar. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini maksudnya anak kita itu butuh diakui menjadi orang yang nomor 1. Merasa dia mau menjadi orang yang pintar di kelasnya atau mau jadi ketua kelas misalnya. Seperti itu. Supaya lebih paham, mari kita Bapak Ibu langsung ke kasusnya. Ini ada kasus saya buat guru dan siswa SD. Ibu Ria, guru kelas 6 SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali minta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Bapak Ibu, kalau Ibu jadi Ibu Ria, apa yang dilakukan? Panggil, kasih sarapan. Sarapan dulu. Iya. Ya, kita panggil dulu ya, Bapak Ibu, kita tanya dulu. Kemudian apa kira-kira alasan Agus melakukan hal itu? Nah, ini dia. Ada 5 nanti kemungkinan alasan yang akan disampaikan oleh Agus. Ya kan? Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Mungkin orang tuanya lagi susah, nggak ada duit, jadi dia nggak bawa bekal. Di sekolah dia minta dengan paksa bekal teman-temannya. Itu disebut survival Bapak Ibu. Yang tadi bertahan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, disebut dengan survival tadi itu. Nah, kemudian alasan yang kedua kemungkinan adalah teman Agus jadi perhatian terhadapnya. Dia melakukan itu supaya dapat perhatian orang. Jadi temannya jadi care terhadapnya.
peduli terhadapnya. Oh, aku punya makan, udah ambil aja. Oh, gitu. Kasihan ya si Agus nggak dapat bekal dari rumah. Supaya dapat perhatian, disebut dengan love and belonging. Kemudian yang ketiga bisa jadi dasarnya dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Power, sok jago. Dulu yang banyak, sekarang udah jarang. Kalau kita pun saya lihat udah nggak apa iya. Dan yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Itu saja pun, pakai ayam saja pun, dia mau mungkin bervariasi lah. Hari ini telur, besok ayam, besoknya lagi ikan, dan seperti itu. Nah, disebut dengan kebebasan. Dia butuh itu. Dia butuh itu. Kemudian yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Ada juga kadang-kadang anak kita ini, kalau lihat temannya nangis, dia senang kali. Terkadang saya juga pernah begitu. Saya tanya anak itu, saya bilang, saya buat tadi merasa bersalah. Lihatlah anak orang tuamu di rumah kerja banting tulang untukmu supaya kau bisa sekolah cari duit. Itu kan sampai nanti dia nangis kita merasa senang. Nah, itu pun iya. Nah itu. Jadi kita kalau si ini tadi 5, dia itu butuh kesenangan, dan kalau bisa hal yang seperti ini kita kasih variasi pembelajaran yang membuat dia merasa nyaman, senang. Atau apakah pembelajaran dengan game atau apa dan sebagainya. Kita lanjut dulu Ibu. Semua perilaku memiliki tujuan, ya kan? Jadi kita khususkan untuk guru dan untuk murid juga bisa. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal misalnya untuk menghindari tindakan nyaman atau hukuman. Misalnya begini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ditugaskan oleh kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan seminar di luar jam pelajaran, misalnya jam 2 atau jam 3 atau 4 bersama dengan Bapak pengawas, ya kan? Apa yang akan Ibu lakukan? Mengikuti. Ya, pasti dong. Kita mengikuti, kan? Kenapa? Bisa jadi kalau di sini yang eksternal, dia akan melakukannya karena dia takut hukuman, takut sanksi. Itu motivasi eksternalnya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu dukungan untuk seseorang melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Itu dia motivasi. Untuk mendapat yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain. Ini juga motivasi eksternal, motivasi dari luar. Jadi aku ikutlah seminar di luar jam pelajaran supaya dapat uang transport, dan makan siang, dapat sertifikat. Yang lebih baik Bapak Ibu ini motivasi internal. Tujuannya adalah untuk disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri. Saya datang seminar itu untuk mengembangkan pengembangan diri, untuk menambah ilmu pengetahuan. Nggak disuruh juga saya mau. Nah begitu. Itulah namanya motivasi internal dari dalam diri. Dan lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada kasus. Saya paling suka kalau kasus ini Bapak Ibu. Menarik. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Apa sih itu? Bedanya kita lihat. Di sini ada cerita si IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi guru dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap dan pada saat berupaya menjawab pertanyaan Bapak itu. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakannya. IPA gagap dan malu luar biasa.
dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Begini ya, begini lah itu. Kemudian karena tak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Pertanyaannya dari cerita ini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak setuju. Kenapa, Bu? Oke, ditegur saja, maksudnya buat malu. Oke, kalau begitu, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA itu hukuman atau konsekuensi? Ayo kita lihat, hukuman atau konsekuensi. Nah, apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensinya? Kalau hukuman itu identitas gagal, Bapak Ibu. Hukuman itu identitas gagal. Kemudian identitas itu disiplin. Konsekuensi dan restitusi nanti tindakannya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itulah hukuman. Misalnya gini, kita kadang-kadang buat anak kita ini gini, kau terlambat, udah kau di luar aja, nggak usah masuk. Apa hubungannya terlambat masuk kelas dengan di luar? Harusnya apa Bapak Ibu? Karena kamu terlambat, nanti jam istirahatmu menutupi untuk waktu terlambat itu. Jadi kamu nggak usah istirahat. Itu konsekuensinya harusnya. Kemudian banyak lagi ya Bapak Ibu. Jadi untuk hukuman, konsekuensi kita bisa lanjutkan dulu. Menurut Bapak Ibu, lebih spesial kan? Mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi ini kan Bu tidak lanjut terhadap apa yang dilakukannya. Nah, oke. Murid diminta untuk puasa minggu sekali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Itu pintar ya. Kita jangan tidak ada apanya. Ada jawaban. Murid diminta telanjang kaki sebagai hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kita lihat Bapak Ibu jawabannya. Nah ini. Betul semua berarti. Ya, alhamdulillah berarti kita bisa kita jalankan di sekolah. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah yang kelima, restitusi. Masih konsentrasi Bapak Ibu? Boleh. Alhamdulillah boleh. Nah, sambil nunggu nanti minumnya diambil, boleh. Kemudian kita lanjut aja. Restitusi atau posisi kontrol guru. Dan kita juga Bapak Ibu harus tahu ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, toman, pemantau, dan manajer. Tetapi Bapak Ibu dari kelima itu yang lebih baik itu adalah sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Kalau dia penghukum itu sedikit-sedikit kasih hukuman, sedikit kasih hukuman. Kalau dia membuat merasa bersalah seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kasihan orang tua di rumah, udahlah pekerjaan itu tadi ya kan. Kemudian sebagai teman contohnya misalnya gini, ayolah
jangan ribut di dalam kelas. Nanti saya dituduh sama ibu kepala sekolah. Demi ibu loh, demi bapak loh. Itu sebagai teman. Kemudian jadi pemantau. Pemantau ini maksudnya dia ukurannya adalah angka ya. Kalau misalnya ada anak yang bermasalah, kita pantau apakah dia sudah masuk ke dalam panggilan pertama, panggilan kedua, atau panggilan ketiga. Karena itu ada poin-poinnya. Kita pantau terus. Kemudian sebagai manajer ini kita tanya dulu, ya kan? Nah, kenapa kamu terlambat? Ya Pak, tadi sepatu saya hilang satu. Terus apa yang menurut kamu terlambat itu merupakan baik nggak untuk kamu? Tidak, Bu. Tidak Pak. Jadi apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi? Besok-besok sepatu saya kunci di lemari Pak. Nah begitu. Nah, jadi manajer itu seperti itu. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini dia proses kontrol. Ada motivasi dari guru. Kemudian identitas gagalnya itu menghukum atau membuat merasa bersalah. Kemudian identitas yang sukses bisa jadi teman, proses kontrolnya atau pemantau, dan juga manajer. Nah di sini Bu, Pak, menghardik atau menyakiti, menyindir untuk perlukan hukum. Kita marah-marah, nah itu kita kasih dia hukuman gitu kan. Kita hardik dia, itu termasuk identitas yang gagal. Kemudian membuat merasa bersalah. Kenapa dia gagal? Karena itu pengaruh jangka pendek dia. Kemudian kita sebagai teman, kita buat alasan-alasan untuk murid. Ayolah Kak, gitu kan. Demi ibu, jangan ikut Kak, nanti saya dituduh sama ibu kepala sekolah gitu. Kemudian pemantau, itu tadi yang saya bilang juga sudah saya sampaikan. Dan manajer, apa yang ini bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kita ajak dia diskusi untuk menjelaskan masalah kamu ini, kira-kira apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kamu lakukan. Kita lanjut. Nah ini dia pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat rasa bersalah ya, ini perkataannya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, ya sampai kepada penghukum. Lebih baik kita itu posisi kontrolnya di posisi manajer, itu udah yang terbaik. Kita lanjut, ini ada kasus. Pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat Ibu Wati menggantikan Pak Harun, Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Digantikan oleh Bu Wati yang baru 1 tahun menjadi SMP. Beberapa murid perempuan TV dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah menjadi tertawa. Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas. Nah di kasus ini Bapak Ibu, gurunya itu berposisi sebagai apa? Teman. Ya, coba kita lihat. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Ya sebagai teman. Oke. Satu aja ibu kasusnya ya. Kita lanjut. Nah yang keenam ada keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, keyakinan kelas ini harus kita buat di kelas kita masing-masing, khususnya wali kelas. Apa itu?
keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut Gosan, sesuatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah turunan dari peraturan. Kita di kelas membuat peraturan kelas. Misalnya apa? Tidak boleh ribut, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, itu akan dikonversi nanti menjadi keyakinan kelas. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas baru. Nanti di lain waktu kalau ada kesempatan lagi nanti bisa nanti kita diskusikan masalah keyakinan kelas ini lebih lanjut. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu? Nanti di PMN juga ada ini Bapak Ibu. Bisa upload aja langsung dari sertifikat. Kemudian ini dia, kayak dia tadi asalnya dari peraturan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas, kemudian tercipta lingkungan yang positif dan tercipta budaya yang positif. Nah, seperti itu. Nah, peraturan kelas itu tadi harus kita upayakan menjadi keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu adalah peraturan kesepakatan kelas dengan siswa. Kita sepakati dengan siswa apa peraturan kelas kita. Contohnya ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelas yang menjadi dituju di situ adalah tanggung jawab. Kemudian kalau dilarang mengganggu orang lain, apa yang keyakinannya? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan supaya menghormati orang lain, supaya keselamatan. Dan begitu sudah. Dan digunakan masker, ini saya memberikan tadi, supaya kita selamat, kita sehat. Itu keyakinannya. Kenapa kita harus pakai masker? Kita lanjut dulu. Nah, ini cara untuk pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dimuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas adanya tidak terlalu banyak, jadi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Keyakinan kelas sebaik keyakinannya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bisa aja buat ditempel di dinding kelas, bisa ya, ditempel setelah selesai dibuat, disepakati dengan siswa. Kita lanjut. Nah, yang ketujuh, segitiga resolusi. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih baik. Jadi Bapak Ibu, restitusi itu adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah dengan siswa. Coba kita lihat, ini dia segitiga restitusi. Apa itu? Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Kita lanjut aja Bapak Ibu. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita bisa menyampaikan kepada anak itu seperti ini. Nah, kalau misalnya ada yang terlambat, semua orang pernah terlambat, kan? Gitu ya. Itu nggak jadi masalah, atau tidak semua orang yang sempurna. Kita tujuannya menstabilkan identitas agar yang terlambat tadi, supaya dia jangan takut dan merasa resah, gelisah. Kemudian saya juga pernah melakukan slide seperti itu. Nah, gitu. Bisa juga kita sampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau misalnya dia terlambat atau dia bergaduh dengan kawannya, dia pukul kawannya, kita sampaikan. Kita tanya dulu kenapa bisa bergaduh. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu mau mukul temanmu. Gitu. Jadi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Dan yang ketiga, segitiga susunya adalah menanyakan keyakinan. Jadi itu tadi, ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama anak-anak. Kita tanyakan kembali kepada dia kalau dia melakukan kesalahan. Apa nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita buat? Sesuai nggak dengan yang kamu lakukan hari ini? Bertentangan tidak? Gitu. Untuk menanyakan keyakinan. Nah, ini Bu, Bapak Ibu, contoh video yang sudah saya buat tentang segitiga restitusi.
Ada yang ketinggalan? Lupa ngomongnya. Itu contoh penerapan segitiga restitusi. Sebenarnya ada beberapa video lagi. Nah, di situ sudah segitiga itu sudah diterapkan di situ. Ya, Bapak Ibu, saya berharap apa yang kita terima hari ini dapat berefek kepada sekolah kita untuk menjadi yang lebih baik, yaitu menciptakan budaya positif. Dan slide terakhir dan habis. Jadi, Bapak Ibu, sampai di sini dulu materi diseminasi tentang budaya positif di sekolah, dan lebih kurang mohon maaf apabila ada salah. Saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.